Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan skill lab mengenai pemeriksaan rongga mulut atau oral cavity dan tenggorok atau orofaring. Di mana pada pemeriksaan ini yang akan kita nilai adalah bibir, gigi, kemudian mukosa pipi, lidah, palatum, kemudian tenggorok, di mana terdiri dari arkus faring, uvula, tonsil, dan dinding dorsal orofaring. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan seperti biasa. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, setelah pasien masuk ke ruang periksa, kita memberi salam perkenalan dulu dan menyapa pasien. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Yola, saya bertugas pada pagi ini. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut dan tenggorok Bapak. Mungkin nanti saya akan mempergunakan alat yang dimasukkan ke rongga mulut Bapak. Mungkin Bapak akan merasa kurang nyaman. Tujuannya adalah untuk menilai adanya kelainan di rongga mulut dan tenggorok Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, kalau sudah bersedia, silakan Bapak duduk di kursi periksa. Sambil pasien duduk, kita melakukan cuci tangan seperti biasa. Kemudian mempersiapkan alat. Kita memakai handscoon. Setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Kemudian alat yang diperlukan adalah kita memakai lampu kepala ya, lampu kepala. Kemudian diperlukan juga spatula lidah atau tang spatel. Kita persiapkan 2 buah tang spatel. Jadi nanti dipegang seperti ini ya. Untuk tang spatel ini sebenarnya ada 2 macam, ada yang kayu, dari kayu. Yang dari kayu ini sifatnya sekali pakai ya. Jadi setelah kita gunakan ke pasien, boleh langsung dibuang. Sedangkan yang stainless itu bisa digunakan kembali. Setelah dipakai, itu akan direndam di cairan disinfektan dan bisa disterilkan dan digunakan kembali. Oke. Kita mulai saja untuk periksa pasien. Tadi pasien sudah duduk, jadi posisi pasien dengan pemeriksa itu berhadapan, dengan kakinya itu bersebelahan ya, tidak boleh bersentuhan dengan lutut pasien. Kemudian kita pasang lampu kepala. Kemudian pemeriksaan kita mulai dari inspeksi dulu. Jadi kita mulai dari bibir. Di sini kita lihat bibirnya, bibir pasien. Apakah ada kelainan di sana ya? Apakah ada mungkin ada bibir sumbing atau labioskisis? Apakah ada bibirnya pecah-pecah? Apakah ada fisura? Kemudian kita nilai juga apakah ada warnanya ya, apakah warnanya pucat. Biasanya pada pasien kekurangan darah atau anemia biasanya pucat, atau apakah warnanya biru atau sianosis, itu biasanya pada pasien yang kekurangan oksigen. Kemudian selanjutnya waktu pemeriksaan bibir mungkin pasien tidak harus membuka mulut dulu. Dan kemudian setelah kita periksa bibirnya, baru pasien diminta membuka rongga mulutnya. Silakan buka mulutnya lebar-lebar, Pak. Setelah dibuka mulutnya, pertama mungkin kita nilai giginya dulu. Jadi di gigi kita lihat baik gigi atas maupun gigi bawah itu dievaluasi ya. Apakah ada karies, apa ada kelainan, apa pasien menggunakan gigi palsu. Selanjutnya kita nilai juga langit-langit mulut pasien. Jadi di langit-langit mulut itu atau palatum ya, itu di bagian atas. Itu dinilai apakah ada kelainan, mungkin ada celah palatum atau kita kenal dengan palatoskisis, atau mungkin ada massa atau kelainan lainnya di palatum tersebut. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lidah. Lidah diperiksa dalam keadaan diam dan setelah dijulurkan. Pertama kita nilai dulu keadaan diam masih di dalam rongga mulut. Kita nilai lidah warnanya, kemudian apakah ada kotor atau berselaput. Kemudian nilai juga apakah basah atau kering, dan apakah ada massa atau kelainan lainnya ya. Kemudian diminta pasien menjulurkan lidah.
sehingga lidahnya bisa dengan lebih jelas kita lihat di luar. Setelah dijulurkan, kita nilai lagi apakah ada kelainan warnanya, apakah ada pucat atau ada selaput, apakah ada massa, atau kemudian apakah ada tremor ya, tremor itu bergetar lidahnya, atau apakah lidahnya miring atau deviasi. Kemudian setelah selesai meriksa lidah, kemudian kita minta pasien untuk mengangkat lidahnya untuk menilai dasar mulut. Silahkan diangkat lidahnya, Pak. Setelah lidahnya diangkat, jadi kita nilai dasar mulutnya ini ya, di bawah lidah. Jadi di dasar mulut ini itu kita terdapat frenulum namanya kalau normalnya ya. Mungkin tidak terlihat. Frenulum itu bagian di bawah lidah itu yang di tengah-tengah. Gitu biasanya frenulum itu normalnya midline ya, di garis tengah. Kemudian kita nilai di ductus submandibula ya, di kiri kanan dari frenulum, di dasar lidah itu adalah aliran adanya kelenjar liur submandibula, itu ductusnya atau muaranya itu di kiri kanan dari frenulum tersebut di dasar mulut. Ya, selanjutnya silakan tutup mulutnya dulu, Pak. Saya akan mengambil spatula lidah. Kemudian minta pasien membuka mulut kembali. Silakan buka mulut lagi, Pak. Buka mulutnya lebar-lebar. Selanjutnya dengan menggunakan spatula lidah, cara megang spatula lidah dengan 3 jari di bagian atas, jari 1, 2, 3 di bagian atas, kemudian jari jempol di bawah ya. Kemudian kita menekan lidah pasien di 2/3 anterior lidah, di garis tengah. Jangan terlalu ke belakang ya, karena akan menyebabkan pasien muntah. Kemudian setelah ditekan, minta pasien menyebutkan A. Sebutkan A, Pak. A gitu. Ya, jadi tujuannya menyuruh pasien menyebutkan A itu supaya uvulanya terangkat. Jadi di sini kita bisa menilai arcus faring pasien, kemudian uvula di tengah, kemudian ada tonsil di kiri dan kanan, dan kita nilai dinding dorsal orofaringnya. Setelah selesai, kita keluarkan spatula lidahnya. Kemudian kita akan memeriksa mukosa pipi. Mukosa pipi dengan menggunakan 2 spatula lidah. Jadi mukosa pipi ini ada pipi di kiri dan di kanan. Spatula ini gunanya untuk memudahkan kita ya, untuk melebarkan pipinya. Jadi di sini mukosa pipi ini kita nilai juga adanya kelenjar parotis ya, adanya muara kelenjar parotis atau ductus parotis. Jadi dilihat aliran saliva di mukosa pipi pasien itu. Biasanya muara ductusnya itu di hadapan molar 2 atas ya, sekitar kira-kira di sini. Itu dilihat adanya aliran saliva di sana. Kemudian kita nilai juga selaput lendir dari mukosa pipi ini, apakah ada stomatitis gitu ya, kayak sariawan, atau ada bercak-bercak putih atau leukoplak, atau adanya massa dan kelainan lainnya. Kemudian dilihat juga pada mukosa pipi sebelahnya. Ya, kita nilai hal-hal yang sama seperti tadi. Kemudian setelah selesai, kita letakkan tang spatelnya di, kalau yang kayu langsung dibuang di tempat sampah yang khusus untuk infeksi ya, sampah terinfeksi. Kemudian tadi kita sudah melakukan inspeksi, selanjutnya melakukan palpasi. Mungkin sebelum melakukan palpasi kita laporkan dulu ya apa yang kita lihat dari inspeksi tadi, di mana tadi bibir tidak ada kelainan ya, tidak ada sianosis, tidak pucat, tidak ada labioskisis, dan tidak ada kelainan. Kemudian pada giginya juga normal, tidak ada kelainan, tidak ada karies. Kemudian kita laporkan juga keadaan palatumnya, di mana palatumnya di sini normal ya, tidak ada kelainan. Kemudian lidah pasien juga normal, tidak berselaput, tidak kotor, tidak ada massa, tidak tremor ya. Kemudian laporkan juga keadaan mukosa pipinya, jadi mukosa pipi pasien normal, tidak ada stomatitis, tidak ada leukoplakia, dan muara ductus parotisnya juga terlihat ya, aliran salivanya normal. Kemudian kita nilai tenggoroknya, tadi arcus faringnya simetris, uvulanya di tengah, kemudian tonsilnya ukurannya normal, T1, warnanya normal, merah muda.
Kemudian keadaan dinding dorsal orofaring itu normal, warnanya merah muda, tidak hiperemis, dan tidak terdapat granul atau jaringan granulasi. Oke, baru selanjutnya kita lakukan palpasi. Di mana di sini akan kita palpasi adalah bibir pasien untuk menilai apakah adanya massa submukosa yang tidak terlihat. Jadi kita melakukan palpasi menggunakan jari, sebaiknya 2 jari ya. Kita palpasi baik bibir atas, bibir bawah maupun bibir atas ya, untuk menilai adanya massa submukosa. Oke, jadi pada pasien tidak ada teraba massa. Selanjutnya yang perlu dilakukan palpasi juga untuk menilai aliran ductus submandibula. Jadi di bawah mandibula, ini kita minta pasien membuka mulut lagi lebar-lebar dan mengangkat lidahnya, karena kita akan menilai aliran ductus submandibula itu di dasar mulut pasien. Jadi sambil jangan lupa lampu kepalanya ya, sambil menekan submandibula pasien, kita nilai ada dasar lidah pasien ya, itu adanya aliran saliva atau aliran kencang liurnya ya. Biasanya setelah kita tekan itu terlihat aliran salivanya mengalir. Oke. Selanjutnya kita laporkan bahwa dari bibir tadi tidak ada massa submukosa, kemudian dari kelenjar submandibulanya aliran ductus submandibulanya normal. Kemudian kita lakukan perkusi. Yang perlu dilakukan perkusi di sini adalah gigi ya. Jadi untuk menilai apakah adanya karies atau nyeri atau peradangan pada gigi pasien, itu setelah kita lihat itu kita lakukan perkusi, yaitu dengan melakukan pengetokan, bisa menggunakan jari aja ya secara perlahan. Itu kita lakukan pengetokan perkusi di seluruh gigi pasien, kemudian ditanyakan apakah ada nyeri Pak? Tidak. Gigi atas juga itu dilakukan pengetokan, ditanyakan apakah ada nyeri. Oke. Untuk pengetokan atau perkusi ini, selain dengan jari, bila ternyata ada kelainan di salah satu gigi pasien, untuk lebih memastikannya lagi, bisa dilakukan pengetokan dengan menggunakan ujung alat. Mungkin bisa menggunakan ujung stang spatel atau menggunakan kaca laring, ujung kaca gigi itu ya untuk diketok. Demikianlah video skill lab mengenai pemeriksaan rongga mulut dan tenggorok. Semoga dapat membantu dalam pelaksanaan skill lab nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.